Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Ciptaning, pengasuh Majelis Dzikir dan Sholawat Sirul Asro Surabaya. Terdapat banyak perbedaan yang sangat mencolok tentang spiritual leluhur kita dengan spiritual zaman sekarang. Spiritual leluhur kita dulu itu lebih menitik beratkan kepada ilmu praktek, ilmu laku, sehingga setelah leluhur kita itu mempraktekkan, mengamalkan suatu ilmu dengan perbuatan, dengan tindakan yang nyata, maka beliau menemukan pengalaman-pengalaman rohani yang pengalaman rohani itu mampu memberikan kekuatan, mampu memberikan pencerahan, dan mampu memberikan peningkatan, baik itu peningkatan spiritual, peningkatan derajat, peningkatan kualitas hidup, sehingga beliau semua itu lebih bermanfaat, lebih bisa memberikan sumbangsih di dalam hidupnya untuk membangun peradaban yang lebih baik pada masanya. Berbeda dengan spiritual zaman sekarang, para pelaku spiritual zaman sekarang itu lebih menitik beratkan untuk membaca, berzikir dengan lebih banyak, menyebut huruf-huruf dengan jumlah ribuan. Tetapi kalau disuruh puasa, disuruh kungkum, disuruh sholat malam, disuruh melakukan laku spiritual yang bisa mengasah batinnya, mengasah kecerdasan intuisinya, pada umumnya mereka tidak mau, dan pada umumnya mereka sangat keberatan. Sehingga kualitas spiritual zaman sekarang itu sangat berbeda dengan kualitas spiritual para leluhur kita. Sekarang memahami sesuatu dengan membaca, mendengar saja, sudah merasa bahwa dirinya telah bermakrifat, telah merasa, telah mengakui, dan telah membenarkan kepada dirinya sendiri bahwa dirinya telah sampai kepada makom apa yang dia baca dan apa yang dia dengar, tanpa melalui proses laku, tanpa melalui proses pertemuan, dan tanpa mengalami atau merasakan sendiri. Nah, agar diri kita mampu mengembangkan spiritual kita dengan baik, dengan benar, dengan berkualitas, maka sebaiknya marilah kita belajar untuk melakukan praktek spiritual yang telah dilakukan oleh para leluhur kita, sehingga terbangun fondasi yang kuat spiritual kita. Apabila spiritual kita kuat, maka agama kita kuat, fisik kita kuat, tubuh kita kuat, hati kita kuat, iman kita kuat. Dengan demikian, apabila kita telah membangun kekuatan, pondasi dasar di dalam spiritual kita, maka diri kita akan mampu menjadi pribadi yang kuat. Apabila kita mampu menjadi pribadi yang kuat, maka amanah pun semakin besar. Dengan amanah yang semakin besar, maka usaha kita akan cepat sukses. Maka pekerjaan apapun yang kita lakukan akan berkembang, dan tubuh akan fit, selalu sehat. Pikiran kita dipenuhi dengan inovasi-inovasi. Semangat kita, spirit kita pantang kendor di dalam setiap keadaan. Sahabatku semua, meditasi kuantum dimanapun berada. Setelah kemarin kita membahas tentang titik api, sekarang kita membahas tentang titik angin. Titik angin itu
yang ada di dalam tubuh manusia itu ya di hidung ini, tempat keluarnya nafas, tempat keluar masuknya nafas. Masih seperti kemarin, kalau kemarin titik api di kening kita ini kita tempelkan jempolnya ke kening. Sekarang kita tempelkan jempol kita ke hidung, titik angin. Lakukan senyaman mungkin sampai benar-benar hati itu merasa nyaman dan seluruh tubuh itu terasa fresh. Manfaat daripada unsur angin ini atau manfaat daripada meditasi untuk menetralkan unsur angin ini adalah untuk memelihara kelangsungan daripada semua anggota batang tubuh kita. Semua anggota batang tubuh kita akan terjaga, dinetralisir dari sesuatu yang bersifat negatif, dari segala penyakit, dari segala sesuatu yang menyakitinya dan merusaknya. Jadi apabila kita ingin kembali sehat, kembali fit, batang tubuh kita dari mulai kulit, tulang, sendi, tenggorokan, mata, kepala, saraf, darah, empedu, lambung, tulang punggung, semua anggota daripada batang tubuh ini akan dipelihara, akan dinetralkan dari sesuatu yang bersifat negatif, baik itu secara medis maupun secara non medis. Jadi meditasi unsur angin ini, supaya unsur angin di dalam tubuh kita ini menjadi netral, menjadi balance, menjadi seimbang, sehingga tidak terlalu besar unsur anginnya yang ada di dalam tubuh kita, itu sangat bermanfaat untuk menjaga metabolisme tubuh, untuk menjaga imun tubuh. Ini sangat cocok sekali untuk menghindari COVID-19 yang bertamu kepada diri kita, sehingga dengan meditasi unsur angin ini tubuh ini terjaga dari penyakit, baik itu yang medis maupun non medis. Jadi ingat ya, sekali lagi bahwasanya meditasi unsur angin ini adalah menjaga alam batang tubuh daripada manusia, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, mulai dari kulit sampai ke dalam tubuh kita yang paling dalam. Semuanya di-upgrade, semuanya di-update. Apabila di dalam diri kita ada sel yang mati, maka akan diganti dengan sesuatu yang baru. Darah kita diperbarui, sehingga orang dulu itu penyakitnya nggak aneh-aneh seperti zaman sekarang. Kalau zaman sekarang itu penyakitnya aneh-aneh. Kenapa hal itu terjadi? Karena leluhur kita terbiasa dengan meditasi unsur angin. Meditasi unsur angin ini sangat bermanfaat bagi tubuh kita untuk menjaga setiap amanah yang diberikan oleh Allah ke dalam diri kita, agar tangan kita, kulit kita, darah kita tetap mengalir ke dalam jantung kita, dan jantung kita memacu darah dengan sempurna ke dalam semua tubuh kita. Maka kita akan sehat. Dengan diri kita yang sehat dan unsur anginnya sudah tidak dominan di dalam diri kita, maka energi yang ditimbulkan dari diri kita, dari kesehatan tubuh kita, akan selalu mendorong ke dalam
perbuatan-perbuatan yang bermanfaat. Perbuatan-perbuatan yang ada guna dan manfaatnya bagi karier kita, pekerjaan kita, rezeki kita, keluarga kita, dan orang-orang di sekitar diri kita. Energi kesehatan dari dalam tubuh kita yang berangkat dari penetralan unsur angin dengan meditasi kuantum akan mendorong energi kesehatan itu yang dimunculkan di dalam tubuh ini untuk melakukan sesuatu yang baik dan akan mengerem atau memberikan rambu-rambu secara otomatis apabila perbuatan kita, sesuatu yang kita lakukan hanya mendatangkan kerugian, kehancuran bagi kita, bagi usaha kita, bagi keluarga kita, dan bagi orang-orang terdekat di antara kita, maka akan ada alarmnya, ada remnya, ada tanda-tandanya, yang ujung-ujungnya kita tidak melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat tersebut. Kita tidak melakukan sesuatu yang merugikan, baik di dalam karier, di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, dan di dalam hubungan sosial kemasyarakatan yang lainnya. Ini luar biasa. Jadi energi tubuh yang dihasilkan dari meditasi kuantum unsur angin ini akan membimbing tubuh kita untuk selalu melakukan hal-hal yang positif dan meninggalkan hal-hal yang bersifat negatif, dan itu secara alami. Kenapa secara alami? Karena tubuh kita itu terkoneksi dengan alam, dengan sesuatu yang ada di luar diri kita. Apabila diri kita sudah netral, sudah seimbang unsur anginnya, maka sesuatu di luar diri kita pun akan merespon dengan kadar yang sama dengan apa-apa yang ada di dalam diri kita. Untuk itu, marilah kita menjaga diri kita. Tubuh ini adalah amanah daripada Allah yang segala sesuatunya nanti dimintai pertanggungjawaban. Di saat mulut sudah terkunci, maka tangan akan berbicara, telinga berbicara, mata berbicara, rambut berbicara, kulit berbicara, otot berbicara, darah berbicara, yang tidak mampu dibantah oleh mulut kita di hadapan Allah. Maka marilah kita pelihara, kita jaga tubuh kita agar dia menemukan kembali kesehatannya, keberkahannya, sehingga mampu menimbulkan energi yang mendorong diri kita melakukan sesuatu yang bersifat positif, sehingga bermanfaat bagi karir, pekerjaan, kesehatan, keluarga, dan orang-orang terdekat di antara kita. Untuk itu, marilah kita uri-uri, kita selami, kita jaga meditasi yang merupakan praktek spiritual leluhur kita dengan baik, sehingga kita mampu membangkitkan kembali kejayaan spiritual leluhur kita di bumi Nusantara ini, sehingga bumi Nusantara ini benar-benar toto titi tentrem kerto raharjo gemah ripah loh jinawi. Cukup sekian, semoga manfaat. Ingat, tetap waras dan tetap fokus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.